ala Bali, yaitu Bali Maha Usadi atau Bali Wellness Association. Jadi kenapa kita harus membangun ini? Karena terkait dengan visi misi pemerintah Provinsi Bali yang ingin mengembangkan pariwisata yang berkualitas. Di samping itu, prediksi dari market pariwisata dunia dari Global Wellness Institute, wellness destination itu besok menjadi pariwisata yang jumlah duitnya paling banyak, karena orang ingin berpariwisata pulangnya bahagia, dalam artian ada spirit yang dibawa, bukan capek, bukan penuh penat. Jadi itu yang diinginkan. Nah, ini kita bangun yaitu berbasis kebudayaan Bali. Jadi apa yang kita miliki, apa yang filosofi Hindu miliki, kita bawa ke dalam suatu konsep bagaimana orang Bali itu menuju tujuan hidupnya. Jadi moksartam jagaditaya caiti dharma, atau bahagia yang abadi. Karena wellness itu sebenarnya tujuannya adalah sama, quality of life. Jadi hidup yang berkualitas, berbahagia tanpa ada masalah. Nah, itu. Nah, dari situ kita punya konsep yang luar biasa. Jadi dimulai dari buku Tuhan yang membangun tentang bagaimana kebahagiaan itu. Jadi bahagia itu adalah hubungan antara yang harmoni antara manusia dengan manusia, manusia dengan alamnya, manusia dengan Tuhan. Nah, dengan seperti itu. Ini untuk menarik wisatawan yang gemar yoga atau seperti apa, Pak? Tapi kan bukan kemas yoga. Dia bukan yoga. Jadi nanti kita pakai kemas disesuai dengan apa yang dikembangkan oleh Global Wellness Institute dengan 8 dimensi. Di situ ada spiritual, ada intelektual, ada physical, ada environmental, ada ekonomi, ada occupational, ada sosial. Nah, dari 8 dimensi tadi kita kemas sesuai dengan dimensi kita, yaitu Satkerti. Kearifan lokal Bali kita. Jadi kita gabungkan itu semua. Nah, dari sini orang akan datang ke tujuan wellness. Ya, misalnya sekarang kita akan bangun Desa Taru sebagai salah satu desa wisata wellness. Kita akan bangun dari situ, kita akan create program apa yang dia dapatkan ketika di sana. Sehingga ketika dia balik, pikirannya fresh, recharging. Kalau bahasa kerennya refresh atau retreat. Jadi dia hidup kembali. Nah, inilah yang kita bawa dengan nilai-nilai filosofi lokal kita. Nah, ini yang kita bawa sehingga nanti banyak lagi yang akan muncul industri di balik itu. Misalnya industri penopangnya seperti makanan sehat kita. Makanan sehat, industri penopang kita kosmetik, industri penopang kita seperti obat tradisional. Nah, disitulah yang akan kita standarkan. Nah, kita tidak hanya membuat destinasinya saja, tapi kita buat filosofinya dan juga pendidikannya. Jadi siapa orang yang bekerja di situ? Kemudian standarnya disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh internasional. Sehingga kita diakreditasi secara internasional menuju Bali World Class Wellness Destination. Prof, dengan dikukuhkannya pengurus ini program kerja terdekat apa? Program kerja kita membuat pertama ke dalam dulu, menyamakan visi misi kita, meng-create bidang-bidang masing-masing. Ada yang di pendidikan, meng-create untuk mendidik, kemudian ada yang pengembangan destinasi, ada yang mengembangkan basis hukum kita. Nah, semua kita create. Nah, program keluar paling cepat untuk menyambut G20. Kita bangun bahwa kita ada Balinese Wellness, kebugaran ala Bali destinasi kita, yang bukan seperti kemarin spa Bali itu campur aduk, nggak jelas dia. Ya ada spa plus itu merusak sekali. Kita nggak mau seperti itu. Jadi ini kita bangun,
kita sudah survei beberapa desa yang paling potensial kita ajak bekerja sama desa adat Haru. Kita Jadi pilot project kita nanti di situ kita bangun seperti di Pesiraman Semarang. Di situ kita akan bangun yang namanya program Bali Mahausati khusus untuk jadi dari itu ada beberapa program yang kita sudah create yang terkait dengan jadi saya lupa jelasnya itu udah kita create dengan tim, jadi saya bisa buka kerpean dulu. Oke. Nah, jadi namanya Rukmini Prana Usati. Ini khusus untuk yang perempuan dan laki-laki. Jadi kenapa Rukmini? Berasal dari Usada Rukmini Keratu. Jadi gimana di Rukmini menjaga kecantikannya agar bisa selalu dicintai oleh suami. Jadi kegiatan Balinese Wellness ini untuk wanita Bali sehingga meningkatkan inner and outer beauty-nya dari wanita Bali. Di situ kita bagi 3 program. Rukmini Pranahata, yaitu yang membangkitkan cinta cakra dari hati seorang wanita bisa menjadi kekuatan cinta tak terbatas. Nah, disitulah kesaktian seorang wanita sehingga aktivitasnya misalnya berupa semedi, ya membangun bagaimana cinta kasih dalam keluarga, itu banyak kita punya teori-teorinya. Kemudian aktivitas selanjutnya di situ ada pernapasan, aromaterapi. Kemudian yang berikutnya yang kedua programnya Rukmini Prana Kundalini. Jadi Kundalini kita tahu itu pada kegiatan aktivitas seksual, nafsu segala macam. Nah di sini kegiatannya bagaimana membuat wanita itu cantik. Baik dia bukan artinya menjual seksualnya, tapi cantik inner and outer. Nah segala kegiatan massage, kita punya pijit, kita punya ramuan-ramuan boreh yang diajarkan. Nah di situ dia. Kemudian yang berikutnya Rukmini Padma Usadi, membangun diri tubuh seorang wanita bisa sehat. Nah ini kita akan bangun, kita akan terapkan di Haru dulu, karena ada tempatnya di situ, ada pancuran laki perempuan. Nah kita kaitkan dengan di situ. Wellness recharging-nya dikaitkan dengan kearifan lokal kita. Nanti kita akan buat program-program lagi untuk hotel. Nah, kita sedang menservis nanti dari situ. Kita akan banyak mendatangkan income. Kira-kira turis. Kira-kira Kapan akan dibuka tuh? Target kita G20. Itu apakah sudah ada yang pesan tulisnya? Nah, kita kan belum gegabah itu ya. Kalau karena kita langsung dengan internasional, kalau yang pesan untuk kerjasama banyak. Misalnya ada investor dari India minta bangun seperti ini sudah dengan saya. Ada yang dari Rusia. Kita masih hati-hati dalam konteks karena ini patennya kan orang Bali punya, Pemda Bali, yaitu orang Bali kita patenkan semua agar tidak kecolongan. Kenapa kita harus patenkan? Misal besok adik Mbak buka wellness di Jakarta pakai Balinese Wellness, harus kita yang sertifikasi ke sana. Tenaganya kita yang nata seperti apa, produknya kita yang nggak boleh dia sekarang iya tempel-tempel begitu aja, nggak boleh. Kita standarkan sehingga benar-benar tertata rapi. Kalau di internasional mau buka misalnya di England atau di mana, begitu cara kita. Nah, Pak, tenaganya udah siap Pak? Tenaganya kita ambil dari orang-orang yang sudah menurunkan diri di situ. Kita bina mereka, kita tata mereka. Sebab selama ini semua ada, namun cerai-berai dia tidak tersatukan kan, karena mereka semua terbawa dalam dunia spa atau massage seperti itu. Tapi Balinya mana? Ketika ditanya gitu kan, taunya massage loh, itu bukan orang Bali punya. Kita pijit, urut, segala macam kan. Inilah yang kita bawa ke dunia internasional seperti itu. Kira-kira bisa menarik wisatawan